Halo semuanya, kami dari kelompok 4 pada video ini akan membahas mengenai strategies for going global usaha briket dari Tempurung Kelapa untuk memenuhi salah satu tugas dari Ibu Yasmin Khairunisa Mukhtar SPMBA dengan mata kuliah kewirausahaan. Adapun nama kelompoknya yang terdiri dari Nazwan Aditya Pakpahan, Elsa Ekayana Borutarigan, Francisca Sahrul dari Stompul, Nita Cindia Pakpahan, Pinta Maraulina Barita. Di tengah-tengah kondisi perekonomian yang serba sulit ini, peluang untuk mendapatkan pekerjaan menjadi semakin sulit. Ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan agar kita terhindar dari pengangguran. Salah satu alternatifnya adalah memulai sebuah usaha baru. Berbagai bidang usaha banyak yang bisa dijalankan, namun perkembangan sentra industri sekarang tidak lepas dari kebutuhan bahan bakar. Hal ini didasari banyak pengusaha sentral industri banyak menggunakan bahan bakar kayu, minyak tanah, dan gas LPG untuk proses pembakaran. Namun harganya semakin lama semakin mahal sehingga secara ekonomi tidak memungkinkan lagi untuk dibeli. Selain itu permasalahan ketersediaan bahan baku juga terbatas. Nah, bahan pembuatan biomasa dapat diperoleh dari limbah pertanian, limbah industri, dan limbah rumah tangga. Dalam rangka pemanfaatannya sebagai bahan bakar, maka limbah tersebut dapat diolah menjadi bahan bakar padat dalam bentuk briket. Masing-masing bahan memiliki sifat tertentu untuk dimanfaatkan sebagai briket, namun yang paling penting adalah bahan tersebut harus memiliki sifat termal yang tinggi dan emisi CO2 yang dihasilkan rendah sehingga tidak berdampak bagi pemanasan global. Yang kedua ada profil usaha briket arang Tempurung Kelapa. Arang briket pertama kali ditemukan dan juga telah dipatenkan oleh Ellsworth B.A. Joyer of Pennsylvania pada tahun 1897 dan diproduksi oleh perusahaan bahan bakar Joyer. Briket dapat dibuat dari bahan baku yang banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari seperti batok kelapa, sekam padi, ses sapi, dan lain sebagainya. Batok kelapa atau tempurung kelapa adalah bahan baku utama dalam pembuatan arang briket. Briket arang ini diolah sebagai pengganti minyak bumi dan batu bara. Briket arang kelapa Indonesia memiliki potensi ekspor yang besar. Salah satu faktornya adalah kualitas briket kelapa Indonesia yang dinilai terbaik oleh pasar internasional. Briket arang batok kelapa merupakan bahan bakar alternatif yang kerap digunakan untuk memasak, terutama untuk memanggang bahan makanan seperti di Eropa. Kelebihan produk briket arang batok kelapa asli Indonesia yang pertama, dapat menghasilkan panas yang lebih besar dibandingkan dengan briket batu bara ataupun arang dari bahan tanaman bakau. Briket dari arang batok kelapa juga lebih aman, ramah lingkungan karena tidak merusak tanaman seperti tanaman bakau. Yang ketiga, serta tidak menimbulkan asap apalagi terkait dengan isu pemanasan global yang sangat sensitif. Baik, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat briket tempurung kelapa kualitas ekspor. Yang pertama ada proses pengaraman, yang kedua ada proses penumpungan, yang ketiga ada proses penyaringan, yang keempat ada proses pencampuran bahan, yang keempat ada proses pencetakan briket, yang kelima ada proses potong briket, yang keenam ada proses pengeringan. Nah, modal untuk membuka bisnis briket arang ini jika ingin diterapkan untuk konsumsi dalam negeri berkisar antara 100 juta hingga 200 juta. Modal tersebut sebagian besar digunakan untuk menyediakan mesin pembuat briket arang batok kelapa. Selanjutnya ada SWOT analisis. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Bahan baku yang mudah didapatkan adalah yang pertama, yang kedua ada ramah lingkungan, yang ketiga ada permintaan yang tinggi, yang keempat ada harga yang kompetitif dan tahan lama, kemampuan produksi yang tinggi, kemampuan penjualan yang baik, kualitas produk yang baik, daya ramah lingkungan, dan potensi pasar yang besar. Yang kedua ada weakness, yaitu kelemahan. Yang pertama ada volatilitas harga bahan baku, yang kedua ketergantungan pada satu bahan baku, yang ketiga ada persaingan dengan briket arang dari bahan baku lain, yang keempat keterbatasan akses pasar, yang kelima ada pengemasan yang kurang menarik. Dalam perkembangan bisnis briket banyak sekali menemui tantangan. Dalam hal ini dilakukan identifikasi faktor kunci yang berpengaruh pada bisnis dalam aspek operasional dan pemasaran. Strategi tersebut diolah menggunakan matriks IFE dan selanjutnya menggunakan analisis SWOT. Faktor kunci tersebut antara lain yang pertama kekuatan, yaitu kualitas produk dan manajemen perusahaan yang baik. Kemudian kelemahan, yaitu kapasitas produksi kecil dan mesin kurang efisien. Lalu peluang, yaitu pelanggan yang loyal dan hubungan baik dengan mitra. Dan yang terakhir ancaman, yaitu jumlah pesaing yang banyak dan dampak buruk penggunaan sisa. Rumusan strategi bisnis yang didapatkan adalah menjalin komunikasi yang baik dan intensif terhadap mitra dan relasi,
dan meningkatkan produksi dan mempertahankan kualitas produk. Sekian penjelasan dari kelompok 4, kami ucapkan terima kasih.